Bu Susi, bisa ditutup dulu sebentar materinya, Bu. Oh iya iya. Alhamdulillah pemateri juga sudah siap bersama kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta KKSI tahun 2020. Alhamdulillah berjumpa kita pagi ini di pertemuan yang kedua ya dalam rangka melaksanakan kegiatan KKSI dengan materi mempersiapkan wadah dan media budidaya cacing tubifek. Telah hadir bersama kita pada pagi hari ini Ibu Susi Rosela SPI. Selamat pagi Ibu. Dari Balai Besar Budidaya Perikanan Air Tawar Sukabumi Jawa Barat. Alhamdulillah mudah-mudahan ilmu yang diberikan Ibu Susi banyak manfaatnya bagi kita semua pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu peserta, karena kita terbatas oleh waktu yang sudah ditentukan ya selama 45 menit. Sebelum acara saya mulai, saya Ibu Yulisabeth dari SMK Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau mengucapkan selamat bertemu kembali. Nah, sebelumnya kami dari Riau ini berikan pantun ini. Ini Riau ini selalu memberikan pantun. Air mengalir dalam pembuluh, di bawahnya ikan asik berenang. Biar hati tidak rusuh, mari kita dengar materi dengan tenang. Alhamdulillah, mari sama-sama kita dengarkan Ibu Susi Rosela SPI dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi Jawa Barat dengan materi mempersiapkan wadah dan media cacing tubifek. Oke Ibu, silahkan dengan materinya Ibu. Ya, terima kasih Bu Yuli atas waktu yang diberikan pada saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya yang sedang mengikuti acara ini. Semoga kita diberi kesehatan dan keberkahan dalam mengikuti kegiatan ini. Amin. Baik, mungkin akan saya share materi untuk sebentar Bu ya. Sambil menunggu slide yang akan tampil, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mungkin tidak disangka ya akan terjadi trouble seperti ini. Baiklah, mungkin adik-adik sudah diberikan materi sebelumnya tentang cacing sutra. Dalam materi pagi ini kita akan lebih detail mengurai tentang persiapan wadah dan media untuk budidaya cacing sutra. Namun sebelumnya mungkin saya ingin menjelaskan sedikit mengenai habitat dari cacing sutra itu sendiri. Jadi sebelum kita membuat wadah untuk budidaya dan menyiapkan medianya, tentunya karena cacing sutra ini kita peroleh di alam, kita juga harus mengenal bagaimana habitatnya di alam. Nah, cacing sutra ini hidup di alam itu adalah di daerah tropis ataupun subtropis seperti Indonesia ya yang memiliki dua musim, ada musim penghujan, ada musim kemarau. Jadi dalam kondisi cuaca yang tidak terlalu ekstrim, kalau dingin tidak terlalu dingin atau panas tidak terlalu panas. Nah, ini ditemukan di daerah-daerah subtropis. Kemudian dia hidup di perairan tawar
di perairan tawar yang di daerah yang spesifik. Jadi dia ada di aliran-aliran sungai kecil, kemudian selokan-selokan atau aliran-aliran air yang berasal atau bersumber dari limbah rumah tangga. Nah, kemudian kita juga perlu mengenali sebenarnya di alam ini, di air tawar ini dia berada di mana atau substratnya seperti apa tempat dia hidup gitu kan. Nah, kita perlu tahu juga bahwa ketika dia ada di alam, ternyata dia menempati daerah-daerah yang bersubstrat lumpur. Kemudian lumpur ini karena kita kenali juga ternyata lumpur-lumpur yang banyak mengandung bahan organik atau kaya dengan bahan organik, sehingga kadang kita banyak menemuinya di daerah-daerah yang banyak limbah rumah tangganya, jadi banyak limbah-limbah organiknya seperti itu. Ini juga sebagai bahan pengamatan kita sebelum kita nanti merekayasanya atau memindahkannya dari kebiasaan hidupnya di alam menjadi kegiatan yang bisa kita budidayakan secara terkontrol. Nah, alhamdulillah. Ya, jadi ini materinya. Kemudian kita lanjutkan saja ya Bu ya. Halo Bu Yuli. Ya, sudah. Slide-nya sudah bisa ditampilkan Bu. Nah, ini ya kita akan ini yang akan saya berikan materi pada pagi ini. Yang pertama itu adalah peran pakan alami cacing sutra ya. Nah, cacing sutra ini merupakan salah satu jenis pakan alami yang memiliki peranan penting. Kembali ke slide yang pertama saja dulu, Bu. Ya. Lanjut. Ya. Nah, cacing sutra ini merupakan pakan alami yang memiliki peranan pada kegiatan budidaya ikan, khususnya itu pada kegiatan pembenihan. Apa sebabnya cacing sutra ini menjadi pakan alami yang berperan penting? Pertama, cacing sutra memiliki kandungan nutrisi yang lengkap, dalam arti dia mengandung zat-zat gizi yang diperlukan untuk kehidupan atau kelangsungan hidup ikan, seperti kandungan proteinnya, lemaknya, kemudian vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Nah, ini diketahui juga bahwa protein cacing sutra ini cukup tinggi. Ada beberapa literatur yang menyebutkan di atas 50%. Yang saya dapatkan itu protein 65% dengan kandungan lemak 13%. Nah, kandungan lemak yang tinggi ini juga ini menjadi faktor penting pada kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan benih ikan. Karena pada fase benih ini biasanya membutuhkan kandungan lemak yang cukup signifikan, cukup tinggi. Kemudian alasan yang kedua, kenapa pakan alami ini, cacing sutra ini berperan penting, karena cacing sutra ini juga sesuai dengan bukaan mulut larva. Sebagaimana makhluk hidup yang lainnya pada fase larva atau pada fase awal-awal kehidupan, tentu morfologi dari komoditas tersebut atau dari spesies tersebut itu tidak akan sama dengan pada saat dia dewasa, termasuk dalam hal ukurannya. Nah, ukuran bukaan mulut larva itu spesifik, jadi tidak sama antara satu komoditas dengan komoditas yang lain. Tetapi pada umumnya ukuran bukaan mulut larva pada ikan itu pada fase larva itu ukuran bukaan mulutnya relatif kecil, sehingga makanan yang masuk pun itu akan terseleksi dengan ukuran-ukuran yang sesuai dengan bukaan mulutnya. Nah, cacing sutra ini termasuk kelompok pakan alami yang memiliki ukuran sesuai dengan bukaan mulut larva. Atau kalaupun misalnya agak besar sedikit dari ukuran bukaan mulut larva, ini masih mudah untuk dicacah atau dihaluskan. Nah, alasan yang ketiga adalah cacing sutra termasuk pakan yang mudah untuk dicerna.
Nah, pada fase larva, perkembangan morfologi pencernaan pada larva itu belum sempurna. Sehingga makanan-makanan yang masuk pun itu adalah makanan-makanan yang lunak, yang mudah dicerna, yang sesuai dengan kondisi morfologi pencernaannya pada saat itu. Nah, selanjutnya cacing sutra juga mempunyai peranan penting pada fase larva karena hampir sebagian besar seluruh siklus hidup larva itu diberikan pakan alami cacing sutra, terutama pada komoditas ikan-ikan air tawar seperti ikan lele, kemudian ikan gurame, sidat, dan beberapa jenis ikan hias. Nah, cacing sutra yang diberikan pada fase larva ini karena dia digunakan pada sebagian besar siklus hidupnya tentu akan berdampak pada biaya operasional. Sehingga bila cacing sutra ini tidak dimanage dengan baik atau kita memperolehnya dengan harga yang mahal atau sulit mendapatkannya, tentu akan berpengaruh kepada proses hidup selama pada fase tersebut. Kemudian juga kenapa dia berperan penting? Pada fase larva itu ada saat kritis atau fase yang krusial gitu ya, di mana ada peralihan dari fase endogenous feeding masuk ke exogenous feeding. Jadi endogenous feeding ini adalah asupan makanan pada larva tersebut masih berasal dari tubuhnya yang dibawa pada saat dia lahir, yang biasa kita sebut itu kuning telur. Nah, dia masih menyerap makanan yang ada dalam tubuhnya. Tetapi pada satu titik dia akan beralih, satu titik makanan tersebut habis, ya cadangan kuning telur itu habis, dia harus mendapatkan asupan makanan dari luar atau yang kita sebut exogenous feeding ini. Nah, pada saat ini artinya harus ada penyesuaian. Ada penyesuaian dari makanan yang tadinya dibawa dari dalam tubuhnya harus bersumber dari luar tubuhnya. Nah, untuk penyesuaian ini tentu tidak mudah, sehingga pada fase ini jika makanan tidak sesuai, biasanya akan menyebabkan mortalitas larva menjadi tinggi. Nah, disinilah kenapa makan alami cacing sutra ini juga berperan penting, karena ternyata cacing sutra ini cocok diberikan pada fase kritis tadi. Banyak larva yang yang pada fase ini kalau langsung diberi makanan buatan itu tidak terlalu cocok atau kelangsungan hidupnya rendah. Mungkin karena pada fase kritis tadi dia membutuhkan asupan makanan dari luar yang cocok dengan kondisi sebelumnya. Nah, lanjut di slide berikutnya. Nah, ini tadi sudah saya ungkap bahwa habitat yang kita Maaf Bu kenal. Susi, Ya, Bu. karena Ya. waktu kita berjalan beberapa menit, kita agak fokus ke persiapan wadah dan media ya Bu ya. Oh iya, baik Bu. Iya, ya. Ini tadi sudah saya ungkap ya. Jadi kita perlu mengenali habitat ini karena kita akan merekayasa wadah dan media ya. Kita akan merekayasa. Jadi di alam itu hidupnya seperti apa harus kita ketahui. Nanti kita terapkan dalam membuat media dan wadah yang akan kita gunakan untuk budidaya cacing sutra. Jadi kalau misalnya kita biasa hanya memelihara ikan itu cukup dengan air saja. Nah, kalau cacing sutra ternyata tidak cukup gitu kalau kita hanya mengisi wadah budidaya ikan. Ya, selanjutnya Bu. Slide selanjutnya. Nah, ini siklus hidupnya juga perlu kita kenali. Jadi siklus hidupnya itu mungkin masa dia hidup itu kurang lebih 2 bulan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknis budidaya cacing sutranya tentang persiapan wadah dan media budidaya cacing sutra sistem apartemen. Lanjut. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini apakah yang dimaksud dengan sistem apartemen? Sebenarnya sistem apartemen ini saya khusus cerita sistem wadah yang berbentuk apartemen ini ya. Jadi sistem apartemen ini adalah desain wadah budidaya cacing sutra yang disusun secara vertikal atau menyusun ke atas dan menggunakan aliran air yang diresirkulasi. Artinya air itu berputar dari wadah ke penampungan kembali ke wadah, jadi tidak ada air yang dibuang.
Apa saja keuntungan sistem apartemen? Yang pertama adalah efisiensi lahan. Artinya dengan sistem ini dapat dilakukan dengan menggunakan lahan yang terbatas. Terutama ini cocok untuk kegiatan urban culture yang mungkin banyak sekarang berkembang di masyarakat. Jadi masyarakat perkotaan yang tadinya tidak mengenal tentang budidaya itu bisa menggunakan teknologi atau metode-metode yang cocok dengan kondisi perkotaan. Biasanya kondisi perkotaan itu kan lahannya terbatas ya. Kemudian kenapa budik damber berkembang, kenapa kolam bundar berkembang, itu juga karena di daerah-daerah perkotaan ini bisa disiapkan gitu ya. Nah, termasuk cacing sutra, karena cacing sutra ini juga digunakan oleh pembudidaya ikan hias. Nah, ikan hias ini juga banyak yang berada di daerah-daerah perkotaan, sehingga dengan metode seperti ini dirasa ini cocok untuk menyiapkan pakan cacing sutra di daerah perkotaan. Kedua adalah mengurangi penetrasi cahaya. Jadi penetrasi cahaya atau paparan sinar matahari langsung terhadap media budidaya ini agak jadi kalau terlalu banyak akan menyebabkan perkembangan lumut dan air dari media tersebut cepat panas. Nah, dengan adanya susunan ke atas ini, antara susunan yang satu dengan susunan berikutnya itu saling menutupi. Jadi paparan matahari itu tidak langsung terkena media. Kemudian juga keuntungan yang lainnya karena dia lebih mudah untuk kita lakukan pemeliharaannya dan sifatnya lebih terkontrol. Yang keempat, keuntungannya adalah tidak tergantung musim. Sebagaimana diketahui, kalau kita mengambil cacing sutra dari alam, ini kadang-kadang pada musim penghujan itu terbawa arus air. Tetapi pada musim kemarau, kadang-kadang juga aliran-aliran air kecil itu tidak mendapatkan air, sehingga cacing sutra pun sulit didapat. Tetapi dengan sistem budidaya seperti ini, kita bisa mengkondisikan bahwa kegiatan budidaya itu bisa dilakukan sepanjang waktu selama 1 tahun berjalan. Jadi kita tinggal mengkondisikan apakah kita mau memanennya setiap bulan atau bagaimana. Jadi ini lebih tidak tergantung kepada musim. Ya, berikutnya slide berikutnya, Bu. Nah, ini adalah desain wadah budidaya cacing sutra sistem apartemen yang kita punya. Ya, jadi sebelum saya menerangkan kebutuhan dan komponen alat dan bahan yang diperlukan, ini adalah gambaran. Mungkin di slide paling depan itu saya menampilkan gambar yang aslinya. Nah, ini desainnya ini jadi satu rak apartemen itu yang kenapa kita sebut rak apartemen karena dia kan tersusun ke atas secara vertikal. Tetapi nah desainnya ini kita lihat sekarang rincian-rincian desainnya. Pertama dia memiliki tiang rangka apartemen, kemudian bak budidaya cacing sutra, ini yang biru warnanya ya. Kemudian juga bagian atas itu ditutupi dengan paranet. Di bagian kirinya kita lengkapi dengan pipa untuk saluran inlet atau pemasukan air yang bersumber dari bak resirkulasi. Nah, ini kemudian kembali ke bak tersebut menggunakan pipa outlet. Nah, ini wadah-wadah yang harus ada atau komponen-komponen yang harus ada dalam sistem apartemen budidaya cacing sutra. Dan tidak lupa harus ada wadah untuk membuat fermentasi bahan organik. Nah, selanjutnya, nah ini adalah ukuran-ukuran ya, ukuran-ukuran ketika kita merancang rak apartemen tadi. Jadi antar bak atau antar wadah yang tersusun ke atas itu jaraknya adalah setengah meter. Setengah meter itu 20 cm untuk tinggi wadah. Ya, kemudian antar wadah budidaya itu adalah berjarak 30 cm dan ketinggian tiang rak apartemen itu kurang lebih 2,5 meter. Jadi nanti ketika kita membuat desain apartemen ini, tinggi tiangnya itu adalah 2,5 meter, lebarnya 1 meter, kemudian panjangnya 2 meter. Jadi dimensinya adalah 2 kali 1 kali 2,5 meter atau panjang 2 meter, lebar 1 meter, tinggi setengah
tinggi wadah budidayanya, tinggi rak apartemennya itu adalah 2,5 meter. Nah, ini kita susun 4 ya, dengan pertimbangan bahwa 4 susun ini masih kita mudah untuk menjangkau dan merawatnya, jadi tidak terlalu tinggi, tidak membutuhkan tangga, sehingga kita bisa menjangkau dengan ketinggian badan kita. Nah, ini alat-alat yang dibutuhkan atau perlengkapan apa saja yang dibutuhkan di sini. Ada pipa inlet 1 inci, kemudian pipa outlet ya yang 2 inci dan 1 inci, serta bak resirkulasi yang kita desain dengan menggunakan bak dinding tembok ya, tembok. Jadi ini bisa dijadikan acuan untuk menyusun atau membuat rak apartemen. Selanjutnya, nah ini komponen tadi ya, ada rak apartemen yang terdiri dari 4 susun wadah budidaya, kemudian bak panen. Bak panen ini fleksibel ya, tidak harus permanen atau berbentuk bak tembok, tetapi kita bisa menggunakan wadah box container atau fiber, itu bisa kita gunakan sebagai fasilitas untuk panen. Kemudian bak resirkulasi ini fungsinya nanti menampung air yang digunakan untuk mengaliri air ke dalam media budidaya cacing sutra. Nanti dari media itu kembali ke outlet, masuk ke bak resirkulasi dan diputar sepanjang waktu ya. Kemudian komponen yang lainnya adalah menyiapkan media lumpur organik, terus peralatan perikanan seperti pompa. Pompa ini dibutuhkan nanti untuk mengalirkan air ya dari bak resirkulasi ke media budidaya. Dan paranet adalah untuk menutup bagian atas dari bagian rak apartemen paling atas supaya tidak terpapar matahari langsung. Serta instalasi resirkulasi air ini berupa pipa-pipa yang dibutuhkan untuk mengalirkan air. Ya, selanjutnya. Nah, ini bagaimana kita menyiapkan rak apartemen yang 4 susun ya. Yang kita punya di BBAT ini menggunakan bahan yang berupa besi siku ukuran 5 x 5 cm dengan ketebalan 5 mili. Nah, di sini kita harus menghitung berapa kebutuhan satu rak apartemen ya. Satu rak apartemen ini dengan dimensi tadi ya 2 x 1 x 2,5 meter. Tinggi rak 2,5 meter, jadi satu apartemen itu butuh 2,5 meter kali 4 kurang lebih 10 meter. Kemudian penyangga bak budidaya artinya yang di samping-samping rak tiang rak tadi itu penyangganya untuk meletakkan nanti papan budidaya tadi itu butuh 6 meter kali 4. Jadi 6 meter kali 4 ini penyangga wadah budidaya kan 2 di samping kiri, 2 di samping kanan, 2 meter, 2 meter, 4 meter, kemudian keliling yang satu, jadi keliling ya, ini menghitung keliling, 2 panjang, 2 panjang, 2 meter panjang, 2 meter panjang, terus 1 meter lebar, 1 meter lebar, jadi 6 meter. Nah, kalau ada 4 bak yang mau disangga, berarti kita butuh 6 kali 4 meter, sekitar 24 meter. Nah, ini saya hitungkan 24 batang ini adalah untuk 4 rak apartemen. Jadi 4 rak apartemen kali 4 bak budidaya, artinya kita punya 16 wadah budidaya. Jadi kita butuh 24 batang. Kalau hanya satu rak apartemen, artinya tinggal membagi yang 24 ini dibagi 4, yaitu kebutuhannya sekitar 6 batang untuk satu rak apartemen. Kemudian apalagi yang kita butuhkan adalah besi siku ukuran 4 x 4 cm dengan tebal 4 mili. Nah, ini digunakan untuk menyangga bagian tengah. Jadi di antara bak penyangga bak budidaya tadi kita pasang atau kita laskan besi siku yang ukurannya relatif lebih kecil dari bak penyangga tadi. Jadi kita tempatkan di tengah secara horizontal. Ini untuk menyangga supaya papan yang kita tempatkan di situ di atas penyangga tadi tidak langsung blong gitu ya. Jadi ada bagian tengah seperti rangka lah.
rangka untuk menempatkan bak budidaya yang terbuat dari papan. Nah, pekerjaan apa lagi yang harus disiapkan itu adalah pengelasan rangka dan pengecatan rangka. Jadi setelah rangka itu dibuat, ya, dilas, kemudian dicat. Nah, untuk besi siku yang ukuran 4 cm kali 4 cm, ketebalan 4 mili ini kita juga butuh 6 batang. Artinya untuk satu rak apartemen itu membutuhkan 1/4, ya, satu setengah batang. Ini kita total. Jadi kalau menghitung berapa batang itu kelebihannya harus dihitung 1 batang. Jadi tidak bisa misalnya kita masih butuh 2 meter padahal dalam 1 batang itu 6 meter gitu. Jadi nanti ada sisa sekitar 4 meter. Kemudian apalagi yang diperlukan, yang berikutnya adalah komponen untuk membuat bak budidayanya. Bak budidaya yang kita buat itu menggunakan papan kayu dengan dimensi 2 kali 1 kali 0,2 meter. Artinya alas itu mempunyai dimensi 2 meter, ya, 2 meter kali 4. Jadi alasnya 2 meter kali 4, jadi satu wadah itu butuh 8 meter. Kemudian panjang kelilingnya adalah 2 meter kali 2, butuh 4 meter. Lebar kelilingnya adalah 1 meter kali 2, itu 2 meter. Sehingga kita untuk satu apartemen itu, satu rak apartemen dengan 4 wadah budidaya, kita butuh 14 meter kali 4 bak budidaya. Sehingga satu rak apartemen kita membutuhkan 56 meter papan, ya. Nah, kalau 56 meter papan, kalau kita akan membuat 4 rak apartemen, berarti tinggal mengalikan 56 kali 4, itu sekitar 200 sekian. Nah, kalau satu lembar papannya 4 meter, kembali lagi dibagi 4, sehingga kita butuh papan itu sekitar 56 lembar, ya. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah terpal. Terpal ini untuk melapisi papan kayu tadi. Jadi kalau papan saja langsung kita tuang media, itu khawatirnya akan terjadi kebocoran gitu ya, karena mungkin antar ruang papan yang satu dengan papan yang lain itu pasti ada celah-celah kecil, meskipun tipis, ya, namanya air ataupun tanah, dia akan bisa menjangkau celah-celah yang kecil tadi, sehingga kalau tidak dilapisi terpal ini khawatirnya terjadi kebocoran. Oleh karena itu kita juga harus mempersiapkan terpal. Nah, kebutuhan terpal ini untuk 4 wadah budidaya tadi adalah sekitar 56 meter persegi. Jadi satu wadah budidaya itu sebenarnya butuh kurang lebih 14 meter persegi satu wadah. Dan jadi kalau kita punya 4 wadah budidaya, itu adalah butuh 14 meter persegi, ya. Ya, selanjutnya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa didiskusikan, ya. Mungkin kalau saya menjelaskannya terlalu tidak terlalu sistematis. Nah, ini kembali saya ulangi, ini gambaran rak apartemen ini. Jadi yang warna biru ini adalah yang saya sebut bak budidaya. Jadi kalau saya menyebutkan bak budidaya itu adalah bak yang digunakan untuk menampung media atau menempatkan media budidaya cacing sutra. Tapi kalau saya menyebutkan rak apartemen, berarti itu adalah rangka yang terdiri dari 4 susun tadi. Rangka apartemen yang digunakan untuk menempatkan bak-bak budidaya cacing sutra. Nah, di sini kita juga harus memahami dalam sistem resirkulasi itu kita memompa air dari bak penampungan itu sebagai sumber air ke dalam media budidaya cacing sutra. Jadi air dari bak resirkulasi itu dialirkan terlebih dahulu ke bak yang paling atas. Jadi yang nomor 4 itu kita masukkan air dari bak resirkulasi. Nah, dari situ nanti akan kita
kita desain dengan pipa 1 inci itu dengan ketinggian air di atas media itu kurang lebih 3 cm ya, 3 cm. Nah, nanti kalau airnya keluar ya, air yang keluar karena air ini terus-menerus dialirkan, pasti ada yang keluar. Jadi sudah setinggi 3 cm, maka yang lebih dari 3 cm akan masuk ke pipa 1 inci yang kita pasang di bagian pinggir bak budidaya. Nah, ini pipa inlet ya untuk bak yang kedua. Tetapi kalau untuk bak yang ke-1, maksudnya 1 itu dari rak yang paling atas ya, dari bak budidaya paling atas. Nah, yang nomor 1 ini dia sebagai pipa outlet pengeluaran akan masuk ke bak yang kedua. Jadi pipa yang merupakan outlet di bak ke-1 itu sebenarnya adalah pipa inlet untuk bak yang kedua. Nah, terus selanjutnya seperti itu, jadi berselang-seling. Kalau bak ke-1 itu ada di samping kanan bak pengeluarannya, maka yang bak kedua ada di samping kiri pipa pengeluarannya. Seperti itu, jadi bersifat rektangular gitu ya. Jadi tidak di satu posisi antara outlet bak yang ke-1 dengan outlet yang bak kedua. Nah, kemudian dimensi wadah budidaya sudah ya tadi yang saya jelaskan dengan menggunakan papan terpal tadi. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah saya perlihatkan sistem resirkulasi. Karena yang kita punya ini bak resirkulasinya adalah permanen, ya kita buat dengan bak tembok. Kemudian kedalamannya itu harus lebih rendah sedikit dari rak apartemen, sehingga air yang dari outlet itu bisa dimasukkan ke dalam bak penampungan tadi. Ya, selanjutnya. Maaf Bu Susi. Ya Bu. Karena waktu kita sudah habis, mungkin kita lanjutkan ke link yang lain karena link ini mau digunakan oleh kegiatan Neontetra. Jadi Bapak Ibu pendamping kemudian peserta, karena ini materi sangat menarik ya, sayang untuk kita sampai di sini. Kita masuk ke link baru nanti yang untuk peserta dan Ananda semua itu akan kami bagi linknya di grup. Di grup sudah dibagi sama Ibu Rika. Nah, nanti Ibu Susi juga kami nanti undang lagi ke grupnya Ibu Susi atau kami share linknya nanti. Iya, mangga Bu. Iya, kita lanjutkan karena ini sangat menarik Bu, sangat menarik sekali. Jadi ini memang kita